Assalamualaikum, halo Bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Semoga semuanya sehat selalu ya, lancar rezekinya, sukses dunia akhirat, amin. Nah, kali ini Tukura ingin memperkenalkan produk updatean terbaru. Jadi yang sebelumnya kita punya versi 42 itu seperti ini 42 ya. Sebenarnya 42 ini juga sudah kita upgrade ya, dengan tambahan yang ini covernya udah kita default-kan, sudah ada covernya. Terus kemudian eh apa ya? Sudah kita rapikan ya yang 42. Nah, yang ini adalah versi upgrade terbarunya, yaitu versi 43. Tapi sebelumnya saya pengen, info juga versi 42 ini kenapa dulunya kan kita pakai konektor seperti ini ya di output ya. Tapi karena banyak kasus rembes sehingga susah mati, kita upgrade jadi keluarnya langsung selang 10 mili seperti ini. Jadi nyambungnya lebih mudah. Jadi kalau mau pakai selang kompresor, tinggal ini dimasukin aja. Nah, kalau mau pakai misalnya selang 8 mili, 8 mili atau 10 mili, tinggal ini kalau neken, kalau ngelepas diteken ya, cincinya ditarik seperti itu. Ini tinggal pakai ini aja. Jadi lebih praktis, lebih tahan terhadap bocor. Insya Allah nggak bocor model seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini kalau 8 mili seperti ini. Ini kan 10 ke 8. Kalau kalau 10 mili 10 ke 10. Jadi lebih praktis seperti itu. Ini yang kita pakein sekarang-sekarang seperti itu supaya lebih tahan bocor. Nah, kalau yang versi yang upgrade ini 43 ini kita lihat ya dalamnya apa seperti apa. Satu kita sudah pakai space-nya kita ubah dikit, jadi motornya kita majukan ke depan, kipasnya ada di belah kanan sebelah motor, dan ininya bisa sampai 12 Ah. Karena pada dasarnya kalau motor dual itu ideal memang harusnya 12 Ah. 12 Ah itu kira-kira bertahan sampai kalau misalnya 4 ampere berarti dia 3 jam lebih bagus. Nah, ini sebelah sini juga covernya sudah ada. Dan satu lagi, kita tambahkan saklar bypass ya di sini. Jadi kalau misalnya nggak mau pakai potensio, kita pakainya sudah ini, kita bisa bypass seperti ini. Nah, ini langsung bypass kok tanpa potensio. Kalau ini kan potensio ya. Nah, kalau di bypass itu langsung di posisi maksimum. Kalau di posisi maksimum ini ya sini, ini bypass. Ini kalau nggak bypass itu seperti ini. Ini bisa diputar, kalau di bypass itu posisi maksimum. Nah, bedanya cuma itu. Tujuannya supaya kalau nanti ada kendala, misalnya potensionya rusak, bisa pakai bypass. Nah, di sini, di jack DC-nya ini, dia kalau di jack colokin, maka ininya lepas akinya. Dia pakai power dari sini. Seperti itu. Dia ada buat dari aki eksternal maupun dari adaptor ke sini colokannya ya. Nah, satu lagi adalah ini kita punya lubang charger model sprayer aki gendong. Tapi perlu diingat ya, ini bukan colokan listrik. Kalau dicolok listrik ini bakalan kebakar. Nah, ini adalah charger sprayer seperti yang standar seperti ini nih. Nah, seperti ini ujungnya kan. Ini adalah charger sprayer. Nah, kita bisa colokan seperti ini. Tapi apakah kuat mampu mengangkat pompa? Ini nggak kuat ya, karena ini kan cuma 2 ampere. Chargernya 2 ampere. Kita lihat nih. Dia ngecas. Karena ini akinya dicolok. Nih, kalau akinya saya lepas, maka dia warna hijau. Dia nggak ngecolok, nggak ngecas ya. Karena dia ngecas. Kalau aki sebenarnya, kalau pakai aki charger 2 ampere ini agak lama ya. Rekomendasi kita kan dulu pakai yang charger model ini nih, 6 ampere. Kalau 6 ampere kan model ngecasnya langsung dicolok ke akinya seperti ini. Lebih cepat karena 6 ampere. Kalau ini kan 2 ampere. Lebih lama bisa ya mungkin buat slow charging lah malam-malam. Tapi ini lebih murah, lebih murah dan lebih universal dipakai di sprayer gendong seperti itu. Jadi update-nya udah kita tambahin colokan ini supaya lebih mudah. Apakah ini bisa nyalain pompa? Kalau kalau akinya saya lepas, apakah dengan ini bisa? Ternyata kita coba ya. Ternyata nggak kuat karena ini kemampuannya cuma 2 ampere. Nggak kuat ya. Tuh. Nih, cuma kuat segini. Nah, dinaikin lagi dia mati.
Tuh, kuat nyalain kipasnya aja. Jadi charger ini nggak kuat karena harusnya cuma 2 ampere. Jadi khusus buat ngecas akinya. Jadi waktu ngecasnya harus dicolok seperti ini. Nah, ini colok ya. Kemudian posisinya dimasukkan. Ingat ya, ini bukan buat listrik tapi buat charger aki. Seperti itu. Kalau secara keseluruhan sih konfigurasinya sama ya. Nah, satu lagi inputnya. Inputnya ini kita pakai yang model besar, berat setengah dan 3/4. Jadi ini pakai quick release. Jadi kalau ngelepas ini tahan ya. Nah, itu lepas ya. Ini pakai quick release. Ini bisa dilepas juga. Tapi ini harus di seal tape ya supaya rapat. Kalau ada kebocoran sedikit saja dia nggak mau naik airnya. Nah, ini seperti itu, lebih mudah dilepas pasang pastinya, tapi lebih hati-hati terhadap bocoran. Nah, kalau habis dicopot ini air, nunggu naik airnya. Oh, enggak lama. Oke, ini kita sudah pasang dan airnya sudah naik ya. Kita coba aja. Pertama kali ini kita coba selang yang agak pendek, sekitar 10 meter. Ini 10 mili. Nah, ini semprotan kita model baru ya. Ini pakai yang model stainless. Ujungnya sedikit bengkok dan ini itu nozzle-nya lurus, lancip dan bisa jet dan bisa kabut. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, ini bisa gambarnya. Nah, seperti itu. Ini agak bisa diatur ya. Nah, itu bisa lembut banget. Bisa lembut banget, bisa agak jet juga tuh, bisa jauh. Nah, seperti itu. Ini tinggi bisa kita atur seperti ini. Nah, hasilnya sangat bagus ya. Ini sebenarnya ada sabunnya juga. Jadi multifungsi juga, kalau misalnya mau buat nyuci motor masih bisa, kalau buat nyemprot bisa, nyuci motor pun bisa nozzle ini. Seperti itu. Model handle-nya model yang kuning ini dia bisa di lock ke depan. Nah, ini selangnya 10 meter. Kalau mau pakai selang panjang bisa juga kita coba. Nah, cara nyambungkan selang kompresor ke selang PU tuh seperti ini contohnya ya. Ini pakai nibel kuping. Kemudian diklem, kemudian langsung. Nah, ini sambungan kalau mau selang 10 ke 10. Jadi kita akan coba aja ke selang 100 meter. Ini saya kalau ngelepas sambungan ini, posisinya mesinnya dimatikan dulu, jadi tekanannya harus dibuang dulu supaya gampang. Kalau enggak nanti mencetnya agak susah, ini nggak bisa dipencet ya. Ini tekanannya besar, jadi nggak bisa dipencet. Jadi harus dipencet seperti itu. Jadi kita akan sambungkan ke sini. Jadi selangnya 100 plus 10 meter. Inputnya ke sini ya. Ini seperti itu. Ini jadi dari sini masuk ke selang kompresor, ke selang ujungnya disambung lagi ke selang yang ini 10 meter. Kita nyalakan lagi. Nah, itu kita mulai nyedetek ya. Di awal-awal emang agak belum. Nah, ini katanya udah di selang 100 meter ya. Nah, itu kalau ke pohon. Ini adalah paket pertanian versi pertanian kebunan versi 43 yang dari upgradean dari 42. Nah, seperti itu. Ini kalau dilepas dia akan mati karena selangnya panjang, dia akan agak delay sedikit ya. Jadi bisa di bypass, bisa colokan seperti itu. Ya seperti itu ya, kipasnya ada di samping. Nah, ini kan pakai aki dalam ya. Kalau kita pakai adaptor ataupun power dari eksternal, tinggal colok aja dari sini. Atau aki eksternal, ini kan aki eksternal ini ya. Kita dicolok ini otomatis disconnect. Nah, ini pakai aki dari aki itu, aki 8H. Nah, kalau pakai aki 8H, otomatis ini ada masuk ya. Strappingnya kita bisa kecilin, dia masuk ke sini juga. Ini aki 8H. Jadi yang versi 43 ini masuk 8H maupun yang 12H. Ini aki sekarang powernya dari luar. Sama aja. Semprotannya ya. Nah, ini kalau habis berhenti biasanya ada angin-angin turun. Ini masih ada angin-angin ya. Masih ada angin-angin yang turun nih. Seret itu tandanya masih ada angin-angin.
Nah, ini angin-angin. Nah, nunggu agak beberapa lama gitu, jadi baru padat. Karena anginnya turun. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau dari luar ini agak delaynya tergantung kabel ya. Kalau kabelnya kurang bagus, kantor yang terlalu panjang bisa terrefleksi di sini yang nggak sampai 12 volt. Seperti itu. Ini juga biasanya rekomendasinya pakai adaptor yang ini 12 volt 8A. Kita bisa coba juga pakai adaptor ini. Tinggal sama ya, tinggal kita colok ke listrik. Kita pakaiin ke sisi power. Ini belum masuk ternyata. Nah, itu masuk. Adaptor terkadang lebih kecil voltasenya. Nanti kita. Nah, tuh voltasnya sama ya. Nah, kalau habis mati itu agak-agak hilang airnya kalau habis mati kadang-kadang. Nunggu beberapa saat ya normal lagi. Nah, tuh. Set. Mati dia. Nah, itu aja sih. Ini jadi review paket pompa box pertanian perkebunan versi 43 dari Tukura TV. Jadi saya udah jelaskan tadi kenapa ini sambungannya model seperti ini. Sekarang juga ada bypassnya, ada lampunya di sini juga, ada kipasnya dari samping sini, dan ini sebelah kiri buat ngeset tekanan cutoff-nya ya. Kalau cutoff-nya nggak mau mati bisa diturunin. Nah, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat video dari Tukura TV. Jangan lupa like dan subscribe buat yang belum subscribe, komen kalau ada pertanyaan dan lainnya. Terima kasih sudah menyimak video sampai selesai. Sampai ketemu di video Tukura TV berikutnya. Salam sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Terima kasih.